Ku ingin selalu dekat, mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku. Memilih-Mu, bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Ku ingin selalu dekat, mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku. Memilih-Mu, bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Memilih-Mu, bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Takkan ku tukar kesetiaanku, hanya Kau satu yang ku rindu. Kau satu-satunya yang terbaik. Haleluya, haleluya. Kami kan selalu menyembah-Mu, Kaulah satu-satunya layak untuk disembah. Kau yang berharga. Haleluya. Memilih-Mu, bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Harta yang paling berharga, harta yang paling berharga, satu yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name.
Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Haleluya, puji nama Tuhan, saudara sekalian. Pagi ini kita bersyukur karena di dalam Yesus selalu ada pengharapan. Nah, oleh karena itu, tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Kalau kita berbicara mengenai pengharapan, maka ujungnya cuma dua, yaitu pengharapan yang terpenuhi atau fulfilled, atau yang kedua, pengharapan yang kosong, yang mengecewakan. Nah, jadi kita cuma bisa menghadapi dua hal ini, pengharapan yang terpenuhi atau yang tidak terpenuhi. Nah, lalu semua orang pasti akan memilih suatu pengharapan yang terpenuhi, fulfilled hope atau fulfilled promise. Nah, oleh karena itu kita harus mengerti pengharapan ini berharap kepada siapa dan berharap apa kira-kira. Untuk itu mari sebelum kita bicara lebih lanjut, kita lihat dasar-dasar di dalam Alkitab mengenai berharap atau pengharapan ini. Mari saya ajak saudara membuka di dalam Roma pasal yang ke-5. Kita baca ayat yang ke-5. Dan di sini langsung dibuka dengan statement yang mengatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Pengharapan tidak mengecewakan. Seperti tadi sudah saya ungkapkan bahwa ada dua outcome atau dua ujung atau hasil dari berharap itu. Fulfilled, terpenuhi, memuaskan, menyenangkan, atau kosong, mengecewakan. Nah, ternyata dikatakan di sini pengharapan tidak mengecewakan. Nah, semua orang pasti ingin mencari, mengalami, menerima pengharapan yang tidak mengecewakan ini. Lalu bagaimana dan apa dan sebagainya? Mari kita baca lanjut ya. Pengharapan yang apa dan bagaimana ya. Ya, saya ulang balik ya. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ayat 6, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Nah, sampai di sini pembacaan kita ya. Jadi pengharapan yang tidak mengecewakan itu adalah pengharapan di dalam Yesus. Karena tadi dikatakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, di sini kita lihat peranan Roh Kudus, peranan Allah sebagai pencipta langit dan bumi. Dan juga kita lihat bagaimana peranan Yesus di sini bagi kita semuanya. Nah, jelas kalau kita mau melihat pengharapan yang tidak mengecewakan itu, maka tidak ada pilihan lain. Pengharapan ini adalah pengharapan di dalam
Yesus saja, tidak yang lain-lain. Bagaimana dengan yang lain? Yaitu pilihan yang kedua tadi. Bagaimana pengharapan yang mengecewakan, pengharapan yang kosong, karena dunia ini tidak pernah bisa memberi harapan pada kita. Yang bisa dunia berikan cuma kesengsaraan, kesulitan, malapetaka, bencana, dan sebagainya. Ini yang dunia berikan. Mungkin saudara katakan, ya kita hidup di dalamnya. Iya, betul. Kita hidup di dalam dunia yang tidak bisa memberi pengharapan. Yang penuh dengan permasalahan. Tapi jangan lupa, di dalam Yesus ada pengharapan yang tidak mengecewakan. Nah, ini yang terpenting. Sekalipun kita berada di suatu situasi, keadaan yang tidak memberi harapan dan sebagainya, yang mengecewakan dan seterusnya. Tapi jangan lupa bahwa kita punya Yesus. Dan Roh Kudus itu berperan untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Pengharapan yang tidak mengecewakan ini. Kalau kita lihat berita yang ada di dunia, isinya cuma penderitaan, kesulitan, malapetaka, pandemi, masalah, sakit penyakit, dan sebagainya. Ini memang dunia. Dunia tidak bisa memberi harapan. Oleh karena itu, kalau kita berharap kepada dunia, maka ujungnya sudah jelas, yaitu pengharapan yang mengecewakan. Tetapi di dalam Yesus, pengharapan itu tidak mengecewakan. Mengapa demikian? Karena Dia adalah Allah sendiri yang berkuasa. Dia Allah yang maha sanggup. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Dia. Tidak ada perkara yang sukar bagi Dia. Setiap orang yang berharap kepada Yesus tidak akan pernah dikecewakan. Setiap orang yang berharap kepada Yesus akan melihat pengharapannya itu fulfilled, terpenuhi. Nah, lalu pengharapan yang bagaimana sekarang? Ini yang terpenting. Pengharapan yang sesuai dengan janji Allah. Pengharapan yang sesuai dengan firman Allah. Bukan pengharapan yang asal-asalan. Kalau pengharapan yang asal-asalan ya kita balik lagi masuk kategori pengharapan duniawi. Pengharapan dunia itu memang mengecewakan. Tetapi kalau pengharapan di dalam Yesus tidak pernah mengecewakan. Pengharapan yang sesuai dengan janji Allah. Nah, di dalam Perjanjian Lama ada sebuah kisah mengenai pengharapan dari umat Israel. Umat Israel ditindas di Mesir 200 tahunan lebih, ya, dan kemudian dibebaskan oleh Tuhan dengan janji mereka akan dibawa ke suatu tempat yang berlimpah dengan susu dan madunya. Itulah tanah perjanjian, promised land. Karena ini betul-betul adalah janji Allah. Jadi Allah berjanji membawa mereka masuk ke tanah yang dirindukan itu. Nah, tentunya semua berharap, punya pengharapan. Ya, kita tahu bahwa ternyata di dalam berharap itu ada waktu yang kita tidak bisa mengendalikannya. Suatu pengharapan bisa instan, segera, ataupun bisa beberapa saat kemudian. Tapi di dalam Yesus yang jelas pengharapan tidak mengecewakan. Pengharapan selalu tergenapi, fulfilled. Itu pengharapan di dalam Yesus. Mungkin ada orang mengatakan, saya berharap sakit saya disembuhkan.
Tidak usah khawatir. Di dalam Yesus, pengharapan itu tidak mengecewakan. Pasti akan digenapi. Cepat atau lambat, kesembuhan pasti akan terjadi. Tapi kemudian, misalnya, seseorang ini tiba-tiba keburu mati. Loh, berarti pengharapannya mengecewakan? Oh, bukan. Di dalam Yesus, pengharapan tidak pernah mengecewakan. Loh, tapi buktinya dia sakit sampai mati. Itu kan kata kita. Tahukah saudara, bahwa ketika orang ini harus pulang ke rumah Bapa, dipanggil oleh Tuhan, itu tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi. Tidak ada seorang pun yang bisa mengingkarinya. Ketika Tuhan sudah memanggil, maka dia harus pulang dalam keadaan apapun. Dalam keadaan sehat, sakit, dan sebagainya. Mungkin sudah akan bertanya, kalau begitu berarti matinya orang ini belum tentu karena penyakit. Ketika orang ini berharap akan mujizat kesembuhan dari Tuhan, maka pada saat dia harus pulang itu, pada saat itulah kesembuhan betul-betul terjadi. Loh, tapi kan mati. Kematian itu bukan musibah. Kematian itu bukan kebinasaan. Tetapi pulang ke rumah Bapa. Jadi pada saat dia pulang ke rumah Bapa, pada saat itulah sakitnya berhenti. Kesembuhan terjadi. Kok tahu? Karena di surga tidak ada sakit penyakit. Di rumah Bapa tidak ada sakit penyakit lagi. Pulang ke rumah Bapa dalam keadaan sehat. Tidak ada penyakit apapun. Hanya saja memang timingnya sudah tiba. Dia harus pulang. Banyak orang yang sehat, tidak sakit apa-apa, tapi karena timingnya tiba, ya harus pulang. Ada orang yang sakit lama, tapi nggak pulang-pulang juga, karena memang timingnya belum. Tapi yang penting dalam hal ini bukan itunya. Yang penting adalah pengharapan di dalam Yesus tidak pernah mengecewakan. Terus berharap kepada Dia. Terus berharap kepada Yesus. Nah, kembali kepada orang Israel ini, tentunya mereka berharap. Wah, kapan segera tiba masuk tanah Kanaan? Kapan segera tiba menikmati tanah yang dijanjikan Tuhan? Dan seterusnya, dan seterusnya. Dan itu saya percaya, itu juga diperbincangkan. Wah, kita sedang dalam perjalanan ke sana. Tapi, kalau sudah baca dalam Bilangan pasal 13, ya, dicatat di sana, di seluruh perikop itu, mereka sudah berada di perbatasan. Hendak masuk ke tanah perjanjian. Nah, Musa mengutus 12 mata-mata untuk mengintai tanah itu. Kira-kira bagaimana sih kira-kira? Berangkatlah mereka dan setelah 40 hari mereka kembali. Dan tentunya membawa informasi dan juga bukti-bukti otentik. Ya, dalam hal ini mereka membawa hasil bumi, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan dan sebagainya, memang menyenangkan. Sesuai seperti apa yang Tuhan janjikan. Suatu negeri yang berlimpah dengan susu dan matunya. Tetapi
informasinya terpecah dua. Dari 12 orang itu informasinya yang 10 memberikan informasi yang berbeda dari yang dua mata-mata ini. Nah, sudah tahu dua mata-mata ini adalah Kaleb dan Yosua. Tapi yang 10 orang ini dikatakan menyampaikan kabar busuk. Kabar yang tidak baik. Walaupun di tangan mereka ini ada hasil bumi yang menarik, yang bagus. Tapi informasinya, informasi yang tidak baik. Mereka menyampaikan bagaimana negeri itu berpenduduk raksasa, kotanya berkubu, dan sebagainya. Kemungkinan besar kita tidak bisa mengalahkan mereka. Wah, ini berarti kita nih sia-sia sekarang ini. Mereka seolah-olah memberikan suatu pengharapan yang arahnya adalah mengecewakan. Tapi apakah demikian? Ternyata tidak. 2 orang, yaitu yang bernama Yosua dan Kaleb, itu mengatakan, tidak usah takut, tidak usah khawatir. Kalau itu sudah janji Tuhan, pasti akan digenapi, kita pasti akan berhasil nanti. Wah, tapi umat Israel sudah terlanjur termakan oleh hasutan 10 mata-mata ini untuk menentang Musa lah, ngomel kepada Tuhan, dan sebagainya, bersungut-sungut dan macam-macam. Sayang sekali. Nah, sekarang coba kita lihat itu di dalam Bilangan pasal yang ke-14, ayat yang ke-30. Bilangan pasal yang ke-14, ayat yang ke-30. Di sini Tuhan sendiri mengatakan setelah terjadinya keributan seperti itu, di mana orang Israel bersungut-sungut, meraung-raung, ya, mengungkapkan kekecewaannya dan seterusnya. Akhirnya Tuhan mengatakan begini, ayat 30, bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami. Kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Nah, tegas sekali. Kamu semua ini tidak akan masuk ke negeri yang telah kujanjikan itu. Kecuali Kaleb dan Yosua. Wah, ini sesuatu yang luar biasa ini. Dan memang terjadi demikian. Nantinya yang berhasil masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan itu, hanya Kaleb dan Yosua saja. Semua orang Israel tidak masuk ke tanah Kanaan. Karena apa? Mereka mati di padang gurun. Jadi selama 40 tahun itu mereka mengembara dan kemudian mati satu persatu. Hanya Kaleb dan Yosua saja yang berhasil masuk tanah perjanjian. Nah, di sini kita lihat ternyata pengharapan di dalam Yesus tidak mengecewakan. Allah sudah berjanji, tadi sudah jelas dikatakan. Bahkan dengan sumpah aku berjanji memberikan tanah yang berlimpah dengan susu dan madunya, tanah perjanjian ini. Hanya Kaleb dan Yosua saja ternyata yang tetap berpegang pada pengharapan itu. Sementara yang lainnya melepaskan harapannya, tidak mau percaya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Yang fulfilled, yang pengharapannya terpenuhi, hanya Kaleb dan Yosua saja. Nah, di sini kita melihat contoh yang jelas sekali. Walaupun situasi yang mungkin apa yang dilihat oleh Kaleb dan Yosua tidak seperti yang dibayangkan sebelumnya.
Dan memang kita tidak tahu apa yang ada di depan kita. Tapi kita tidak peduli itu. Kita tetap berharap saja kepada Yesus. Kita tetap percaya kepada Yesus. Walaupun di depan kita, di depan mata kita, udah jelas fakta-fakta, data-data kesehatan, data medis mengatakan ini penyakitnya begini, begitu dan seterusnya. Wah ini, sudah tidak mungkin ini stadium segini dan seterusnya dan macam-macam. Oh ini sudah rusak organnya dan sebagainya. Tapi ketika tetap percaya kepada Yesus, berharap kepada Yesus, maka pengharapan tidak akan mengecewakan. Mujizat pasti terjadi, kesembuhan pasti terjadi. Karena Allah adalah pencipta kita, pencipta tubuh kita, pencipta organ-organ tubuh kita, pencipta jantung, paru-paru, ginjal, liver, pankreas, pencipta usus kita, pencipta tulang, kulit dan sebagainya, mata, telinga. Tuhan adalah pencipta satu-satunya dan Dia berkuasa. Dan sebagai pencipta Dia Allah yang sanggup untuk memulihkan kondisi, baik kondisi ginjal yang rusak, baik kondisi liver, organ tubuh dan sebagainya. Dan Allah sanggup memberikan kesembuhan kepada kita. Memberikan ginjal baru, liver baru, jantung yang baru. Berharap kepada Yesus tidak akan pernah mengecewakan. Seperti apa yang dialami oleh Yosua dan Kaleb. Mereka tidak terpengaruh oleh keadaan yang ada di depan mata mereka. Mereka tetap berharap kepada Tuhan. Tetap percaya bahwa janji Tuhan pasti digenapi. Dan ternyata betul. Pengharapan mereka tidak mengecewakan. Mereka masuk ke tanah perjanjian. Dan ini dicatat dalam sejarah Alkitab. Oleh karena itu saudara sekalian, mari saat ini tetap percaya kepada Yesus, tetap berharap kepada Dia. Mujizat pasti terjadi. Tuhan, kami percaya akan Engkau. Kami percaya akan kuasa-Mu. Maka sepanjang hari ini Tuhan, janji-janji-Mu digenapi, berkat dicurahkan, keberhasilan terjadi, kesembuhan terjadi Tuhan, ginjal baru terjadi, liver baru, jantung baru dalam nama Yesus, organ tubuh yang baru dalam nama Yesus. Kami percaya mujizat-Mu dinyatakan Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Kau Allah yang berikan keberhasilan, berkat yang berkelimpahan, transaksi-transaksi yang berhasil. Terima kasih Tuhan. Dan kuasa darah Yesus senantiasa melindungi kami. Tidak ada patogen termasuk virus corona apapun yang bisa menyentuh. Kami sehat dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.